Halo, kembali lagi pada pembelajaran kelas 6 SD. Kali ini kita akan membahas pembelajaran tentang tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pembelajaran 1. Adapun ruang lingkup pembelajaran pada hari ini meliputi kegiatan pembelajaran diantaranya berdiskusi untuk mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan yang sesuai, menjelaskan nilai-nilai persatuan, dan menyusun konsep urutan isi pidato. Sedangkan kompetensi yang dikembangkan diantaranya sikap gigih dan cermat, pengetahuan nilai-nilai persatuan dari sila ketiga Pancasila dan urutan isi pidato, serta kompetensi keterampilan menuliskan konsep pidato. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini diantaranya: yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Materi pembelajaran kita kali ini diantaranya nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai persatuan sesuai sila ketiga Pancasila, dan urutan isi pidato. Selanjutnya, mari kita simak ilustrasi berikut. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Coba jawab pada buku tugasmu. Berikut Ibu berikan contoh mengenai pemimpin idola. Perhatikan tabel berikut. Pemimpin idola misalnya dokter, kelembagaannya rumah sakit sebagai kelembagaan sosial, tugasnya merawat warga yang sakit, memberi penyuluhan kesehatan, dan sejenisnya. Manfaat lembaganya tempat warga berobat, tempat warga mendapatkan obat, dan sejenisnya. Untuk dapat menjadi seorang pemimpin, pemimpin harus memiliki nilai-nilai kepemimpinan. Adapun nilai-nilai kepemimpinan tersebut diantaranya kecerdasan. Nilai kecerdasan ini berkaitan dengan kecerdasan kognitif atau pengetahuan, kecerdasan sosial, dan kecerdasan emosional seorang pemimpin. Nilai persatuan. Nilai persatuan berkaitan dengan sikap pemimpin yang selalu mengedepankan kebersamaan dan memupuk rasa solidaritas antar anggota organisasi. Integritas. Nilai integritas ini berkaitan dengan kesesuaian antara apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan organisasi. Nilai ketekunan. Nilai ketekunan berkaitan dengan seberapa ulet seorang pemimpin dalam bekerja membangun organisasinya sehingga dapat lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya. Terakhir, nilai kepemimpinan selanjutnya adalah keyakinan diri yang berkaitan dengan seberapa besar seorang pemimpin mengetahui potensi yang dimilikinya dalam memimpin suatu organisasi yang ia pimpin. Itulah tadi nilai-nilai kepemimpinan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, anak-anak dapat membaca teks non-fiksi yang berjudul Pamanku Lurah Idola yang ada pada buku siswa anak-anak masing-masing. Silakan anak-anak cermati contoh pemimpin idola, yaitu sebagai seorang lurah yang terdapat dalam teks non-fiksi tersebut. Berdasarkan teks tersebut, seorang pemimpin idola salah satunya memiliki nilai persatuan. Nah, nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila diantaranya dapat tercermin dalam sikap sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Kemudian yang kedua,
Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Nilai persatuan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan nilai persatuan yang kelima adalah memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Sudah jelas anak-anak nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan tersebut? Tuliskan contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan bagi lingkungan sekitarmu. Ibu yakin anak-anak sudah memahami nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, ayo mencoba. Teks tersebut menceritakan mengenai lurah idola. Seperti tokoh dalam cerita tersebut memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang, agama, sosial, suku bangsa, budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Buatlah rencana pidato yang mengajak teman sekolahmu untuk membantu adik kelas atau warga di lingkungan rumah untuk belajar membaca. Susunlah naskah pidato dengan memperhatikan struktur susunan pidato seperti berikut. Yang pertama, judul pidato. Judul harus menggugah rasa ingin tahu pendengar. Selanjutnya, bagian pembukaan. Bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Bagian isi. Berisi materi yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh pembicara dalam pidato. Bagian penutup. Berisi simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh pembicara. Umumnya terdiri dari ulasan dan pernyataan yang mengesankan pendengar. Dan struktur pidato yang terakhir, salam penutup yang berisi salam dan ucapan terima kasih pembicara dalam pidato. Sudah jelas tugasnya, silakan dikerjakan. Selanjutnya, pemimpin yang dikagumi adalah mereka yang dipercaya oleh rakyatnya. Mereka bekerja untuk kepentingan rakyat dan mereka memikirkan nasib rakyatnya. Apa yang terjadi kalau pemimpin tidak amanah? Ayo renungkan kembali setelah belajar tentang pemimpin idola, apakah menurutmu menjadi pemimpin idola itu mudah? Berikan alasanmu mengapa. Dan apakah kamu bisa menjadi pemimpin idola? Jelaskan jawabanmu. Selanjutnya, sebagai bahan kerjasama dengan orang tua, diskusikanlah bersama orang tuamu tentang pemimpin idolamu. Tanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki pemimpin idola. Bandingkan nilai-nilai yang dimiliki oleh pemimpin idola orang tuamu dengan pemimpin idolamu. Kerjakan pada buku tugasmu dan selanjutnya dikumpulkan. Demikian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.